salibnya, lupakan dulu semua duka, derita dan nestapa. Yesus ada bagi kita, Dia tak pernah tinggalkan, ditanggungnya semua sengsara. Bagi kita yang percaya, bersorak, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya. Marilah pandang ke depan, pandang pada salibnya, lupakan dulu semua duka, derita dan nestapa. Yesus ada bagi kita, Dia tak pernah tinggalkan, ditanggungnya semua sengsara. Bagi kita yang percaya, bersoraklah, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya. Bersoraklah, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya, percayalah padanya, mustahil bagimu.
Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Pada diberkati oleh Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan menyambut firman Tuhan. Mari kita lebih dulu berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu datang kepadamu untuk siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua, dan urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman ini Tuhan. Agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan ya Tuhan, berikanlah pada kami semua urapan roh, hikmat dan wahyu daripadamu, agar kami boleh menangkap dan mengerti maksud firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah sekali lagi shalom saudara kasih Tuhan, mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya pilihkan yang bertema jadilah bijaksana. Jadilah bijaksana. Nah ya, jadi kita perlu belajar bagaimana kita bisa menjadi bijaksana. Karena dalam kehidupan ini ada juga loh orang-orang yang mengidam-idamkan, menginginkan mati-matian bahkan ya. Bahkan sepertinya ada juga yang sampai memaksakan bagaimana keinginannya itu untuk menjadi seorang pemimpin atau diangkat menjadi seorang pemimpin. Ya, alasannya saya ikutnya sudah sekian lama, saya sekolahnya sampai sekian ijazah saya. Padahal untuk bisa menjadi pemimpin yang sukses belum cukup kalau hanya mengandalkan riwayat pendidikan yang telah dilalui. Juga apalagi kalau hanya mengandalkan masa lamanya bekerja atau lamanya mengikut itu belum bisa jadi cukup, alasannya cukup. Karena seorang pemimpin juga haruslah memiliki pula, pertama, kapasitas, kemampuan di atas rata-rata, ya. Yang kedua, harus punya sikap untuk mau terus belajar, maju dan terus maju dan terus maju, terus maju dan juga diajar, ya. Tidak memikirkan dirinya sendiri saja, kepentingan diri sendiri saja, tapi juga tentang kepentingan orang-orang di bawahnya, orang-orang di atasnya, dan orang-orang yang lain juga. Itu perlu dipikirkan juga. Jadi tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri alias egois. Dan ia mempunyai tingkat kecerdasan atau IQ atau akal budi yang baik, ya. Ini diperlukan. Dan dia baru punya juga pola pikir yang komprehensif, integrated, dan strategik, memandang jauh ke depan. Dan terakhir, diperlukan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai masalah, tantangan yang datang pada dirinya atau pada kelompoknya atau pada komunitas di mana dia memimpin. Nah itu perlu kita punyai. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana supaya kita bisa memperoleh kebijaksanaan itu, ya. Nah mari kita belajar. Sebagai orang percaya, untuk mendapatkannya diperlukan beberapa hal. Yang pertama yang diperlukan, dia harus selalu dekat dengan Tuhan, ya. Semakin dekat kehidupan kita ini dengan Tuhan, hidup kita juga akan semakin bijaksana jadinya. Kalau hidup kita dekat dengan Tuhan, tentunya hidup kita juga takut akan Tuhan. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, tidak mungkin kita bisa dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita takut akan Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengajarkan bahwa jalan menuju ke sana adalah takut akan Tuhan. Itu permulaan dari segala hikmat dan pengetahuan. Itu akan bisa kita dapatkan. Mari kita baca Amsal 1 ayat 7. Kitab Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan. Kalau permulaan berarti jalan menuju ke sana, pengetahuan, ya. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, itu semua mulai menempuh jalan menuju ke hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, dan sebagainya, ya. Itu yang dari Tuhan, bukan dari yang kita pelajari sendiri, yang pengetahuan kita, yang kita punyai sendiri, bukan. Tapi hikmat dari Tuhan yang mengarah kepada kebijaksanaan. Yang pertama. Yang kedua, kita harus selalu menjaga hati kita. Mari kita baca Amsal 4 ayat 23. Selalu menjaga hati kita. Kenapa? Ya, ini ya, kita lihat Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala
kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan, termasuk kehidupan yang bijaksana. Perlu kita jaga hati kita, ya. Kalau orang tidak menjaga hatinya atau tidak bisa menjaga hatinya, maka dia seringkali antara lain bisa menjadi sangat emosional, ya. Maka akan sulit menjadi orang yang bijaksana dan berakal budi kalau dia hanya emosional semata. Biar orang menjaga hatinya agar tidak sombong, tidak pemarah, tidak pemberang, tidak emosional, tidak pendendam, tidak membenci, tapi bisa banyak atau penuh dengan kasih, pengampunan, pemaaf, damai dan sukacita, maka dia akan berjalan menuju kebijaksanaan. Dari sanalah akan melahirkan kebijaksanaan buat kita. Jadi jagalah hati kita. Apa yang keluar dari kita haruslah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang negatif, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus mau terus belajar dan diajar. Manusia belum sempurna, walaupun sudah dapat gelar apa, tetap perlu belajar. Paling tidak belajar dari pengalaman lah, belajar dari pengetahuan lah, dari mana dari orang, dan juga mau diajar. Jangan terlalu sombong, saya paling pintar di dunia ini, saya tidak perlu diajar orang lain lagi. Paling tidak kita akan diajar oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, ya. Maka ketika mengalami masalah atau hal-hal yang menyakitkan atau hal-hal yang mengecewakan, ia mau menarik pelajaran dari sana. Bukan cuma wah putus asa kemudian, ya. Menjadikan hal-hal itu memberikan pengaruh yang positif yang bisa meningkatkan kualitas kehidupannya. Jadikan itu pelajaran sehingga bisa menambah porsi hati yang bijaksana. Firman Tuhan mengajarkan juga kalau kita baca di Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hari yang sudah kita lewati, walaupun ada gak enak, apapun juga, jadikan itu pelajaran. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami akhirnya beroleh hati yang bijaksana. Jadi harus mau selalu belajar dan diajar, ya. Yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa mulai mendapatkan hati yang bijaksana? Kita harus yang keempat, tekun dan tabah dalam menghadapi segala keadaan, apapun juga keadaannya, baik itu persoalan kehidupan, baik itu kesulitan hidup, baik itu tantangan dalam karir kita, dalam bisnis kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pembelajaran pembentukan hidup kita, sehingga kita bisa menjadi seorang yang jauh lebih baik, punya kebijaksanaan, punya akal budi. Karena walaupun itu kita alami, Tuhan tidak meninggalkan kita asal kita tetap setia dan taat kepadanya. Tuhan tetap menyertai kita, tetap mengawal kita, dan Ia yang pegang kendali sepenuhnya. Mari kita baca ayat terakhir di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan, andai kata ada pencobaan dialami, ya, yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah setia, karena itu ya tidak akan biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Berarti Allah tetap mengontrol, Allah tetap memperhatikan, Allah tetap menyertai, dan Allah tetap pegang kendali. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya, bisa menanggungnya. Nah, itulah antara lain dengan menghasilkan kebijaksanaan buat kita. Jadi itulah yang perlu kita lakukan, saudara-saudara. Walaupun masih ada yang lain, bahwa hari ini cukup demikian. Dan karena itu kalau kita lakukan dengan taat dan setia, dengan tekun, maka kita akan berjalan menuju ke arah hidup yang bijaksana. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus yang menuntun kita, membawa kita, memampukan kita untuk bisa menghasilkan hidup yang bijaksana. Dan itulah nyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Sampai jumpa. Haleluya. Tuhan berkati.